yang membayarnya bercampur kafir dengan muslim. Pajak itu penggunaannya dipakai bangun jembatan, untuk bangun pasar. Sedangkan zakat itu yang ada di Malaysia, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Nah, itu yang betul. Orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Pajak PPN berapa? 15%. Dibayarnya zakat 2,5, nanti tiba-tiba pas bayar dia berkurang. Tapi pembayarannya ke lembaga yang resmi, yang ada slipnya, yang ada kwitansinya. Itu dialami oleh sahabat kita dari perusahaan PT Wilmar di Dumai. Dia nelpon saya, Pak Ustadz, tadi saya bayar pajak. Kata pegawai pajak, ini duit bapak 2 juta balik. Kenapa? Karena ternyata bapak udah bayar zakat. Orang yang bayar zakat pakai ada slipnya, itu pajaknya berkurang. Itu diatur dalam undang-undang zakat. Diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang di anggota legislatif dari partai Islam. Tuh, bisa mengurangi. Jadi bukan dibalik, bukan bayar pajak otomatis zakat. Membayar zakat, pajak bisa berkurang. Dengan syarat bayarnya bukan ke tetangga, tapi bayarnya ke lembaga resmi, Basnas. Rahimani wa rahimakumullah. Materi khutbah Jumat siang hari ini mengingatkan kita kembali bahwa zaman ini senantiasa bergerak secara dinamis. Banyak sekali perubahan yang terjadi, baik secara teknologi, ekonomi, sosial, budaya, ketatanegaraan, bahkan kepada hal yang berbau-bau politik. Semua mengalami perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran nilai. Maka kesempatan siang hari ini khotib akan menyampaikan poin-poin penting. Salah satu ibadah, amaliyah ibadah, dan yang disyaratkan Allah melalui Rasulnya adalah ibadah zakat. Nah, salah satu zakat ini yang jarang disentuh oleh umat Islam, karena persepsi kita zakat itu hanya Idul Fitri, hanya zakat fitrah. Ternyata ada 2 yang harus diperhatikan oleh umat Islam, zakat fitri dan zakat mal. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, fokus umat Islam kepada zakat. Tetapi kita umat Islam adalah berada di negara Indonesia tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa kita hanya berfokus kepada zakat saja. Ternyata ada sisi lain, pungutan sumbangan yang mengikat ataupun tidak mengikat yang disetorkan kepada negara. Dalam hal ini adalah pajak. Nah, kolerasi persondingan antara zakat dengan pajak seperti apa? Nah, untuk pajak, untuk zakat, kita fokus kepada firman Allah, karena zakat merupakan kewajiban umat Islam yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan syarat tertentu kepada orang-orang tertentu sesuai ketuntunan syariat yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat namanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya Allah alam berarti. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebahagiaan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Ayat tersebut merupakan landasan untuk kita menunaikan zakat. Nah, sumber keuangan zakat umat Islam telah dilirik oleh negara, oleh pemerintah khususnya, karena di sana memiliki beberapa potensi. Namun sayang, potensi yang banyak tersebut kita lengah menunaikan zakat, seakan-akan tak ada imbal-imbal, tak ada embel-embel, tidak ada harapan-harapan yang pasti, sehingga zakat tertelantarkan oleh umat Islam itu sendiri, baik secara sadar ataupun tidak.
Kita koreksi, kita tanya kepada lembaga amil zakat nasional, berapa persen yang sudah berzakat kepada lembaga tersebut. Masih banyak ternyata. Hanya sebatas kesadaran, bukan sebatas kewajiban. Seandainya saja zakat ini dilaksanakan, dikeluarkan berdasarkan kewajiban, insya Allah masalah-masalah krusial perekonomian umat Islam Indonesia dalam hal kemiskinan, dalam hal kekurangan pangan, pendidikan, sandang, insya Allah hal-hal semacam itu tidak perlulah untuk mengangkat kepada pemerintah melalui APBN. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita samakan persepsi bahwa zakat itu adalah kewajiban, bukan hanya kesadaran. Memang ada slogan, orang yang berzakat, orang yang bijak adalah orang yang menunaikan zakat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana perintah Allah untuk memungut zakat tersebut kepada umat Islam berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasholli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Khudh, ambillah. Perintah ambil. Yang punya duit sekarang, yang punya tabungan sekarang, punya harta sekarang, Allah memerintahkan ambil, bukan keluarkan. Artinya ada amil zakat yang punya wewenang penuh untuk mengambil harta kita yang sudah sampai nisab ataupun sudah haul. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan harta dan mensucikan harta tersebut dan jiwa kita. Dan doakanlah mereka yang sudah menunaikan zakat, sesungguhnya doa kamu itu menjadi tentram jiwa dan batin, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, di sana dalam pengambilan zakat harus hati-hati karena ada dua potensi. Potensi zakat itu yang namanya muzaki, satu lagi yang namanya mustahik. Dari mana harta zakat itu diambil? Muzaki itu orang yang punya kemampuan harta untuk dikeluarkan untuk berzakat dengan syarat dan cara-cara tertentu sesuai syariat. Itulah muzaki, orang yang punya duit. Mustahik, orang yang menerima dari harta muzaki yang punya duit tersebut. Nah, orang yang menerima itulah ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Oleh karena itu harta zakat tidak seluas dikeluarkannya seperti harta sedekah, harta wakaf, harta infak. Karena terbatas dalam skup 8 asnaf, 8 golongan tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita punya uang untuk mengeluarkannya, bagaimana cara menghitungnya? Rasulullah menjelaskan wajib dikeluarkan 5 wasak. Kalau sudah mencapai uang kita ada 5 wasak atau setara dengan 520 kilo beras, wajiblah kita keluarin tuh 2,5%. 520 kg beras dikonversi, kalau 1 kilo beras itu 10.000, maka 5.200.000 itu limit, itu nisab zakat kita, zakat penghasilan kita 5.200.000. Adakah gaji kita yang sudah mencapai 5.200.000? Kayaknya belum. Cirinya belum ada zakat. Itu aja gampang. Nah, berbeda dengan pajak. Pajak limitnya itu 50 juta berdasarkan PPh. Dari undang-undang PPh yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Jadi kalau PPh, pajak penghasilan versi pemerintah, dibandingkan dengan zakat limitnya itu 5.200.000, PPh itu 4 juta sekian. Jadi
terjerat semuanya kalau angka 4 juta. Baik pedagang sayur, pedagang kelontongan. 4 juta mah zaman sekarang mah nyampe semua. Terdapatlah pendapatan kena pajak. Sampai sebatas apa? Di bawah 4 juta PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Seperti itu undang-undangnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini khotib tidak memperbanyak kontroversi perbandingan antara zakat dengan pajak. Tapi sesungguhnya historis daripada zakat dengan pajak, awal-awal mulanya itu memang di zaman Rasulullah SAW, usai perang, kan negara-negara yang ditaklukkan itu ada non-muslim, orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu tidak diwajibkan zakat, tapi dikeluarkan jizyah, semacam pajak. Orang Islam wajib zakat. Orang kafir tidak wajib zakat, tapi jizyah, sumbangan sukarela kepada negara, kepada taklukan. Sehingga orang kafir tersebut, orang non-muslim tersebut merasa tentram, aman, harta bendanya dilindungi, kekayaannya dilindungi, jiwanya dan kenegaraannya diakui. Damai jadinya. Nah, dengan dasar itulah negara Indonesia pun menetapkan. Sayangnya kita mah sudah kena zakat, tapi juga tetap kena potong pajak 2 kali. 2 kali kita kena pungutan kenegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk menyikapi hal itu, bagaimana caranya? Semenjak beberapa tahun yang lalu, saya sering konseling dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bahkan merumuskan dan menyusun buku saku tentang zakat, diterima oleh beliau Kiai Haji Didin Hafidudin, bahwa ini wajib untuk disosialisasikan, bahwa perlu disampaikan zakat sekarang sudah memiliki NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Bahkan orang yang berzakat kepada lembaga amil zakat akan ada potongan wajib pajak. Kalau pajak kita 2 juta misalkan, katakanlah 1 juta pajak kita, setelah dihitung-hitung dalam 1 tahun 50 juta, atau dikonversi bulanan sekitar 4 juta sekian atau 5 juta sekian, kita sudah bayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional, maka dipotonglah 1 juta, 5 juta harusnya pajak, jadi 4 juta pajak kita, karena sudah membayar zakat. Itu ketentuan dari menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Indonesia yang mulia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Resmi. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahagialah kita syariat Islam sudah mulai dilirik oleh pemerintah dari wakaf, zakat dan sebagainya, sehingga dibuatkan undang-undang pengaturan pengelolaannya. Kalau kita sudah dipotong gaji, dipotong zakat di dalam slip gaji, pajaknya mengurang dari pajak biasa 1 juta menjadi zakat 2,5%, 200. Misalkan 500 jadi 1,5 juta atau 500.000, seperti itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan sosialisasi zakat ini versi persondingan dengan pajak bisa direspon baik oleh kita semua tentunya. Nah, sementara ini kita semua ini berzakatnya bebas kemana saja, ke masjidkah, ke lembaga-lembaga swastakah. Padahal yang secara resmi, yang namanya amil adalah orang-orang, sekumpulan, sekelompok orang-orang yang diangkat oleh instansi pemerintah secara resmi, maka dia disebut amil. Apabila orang-orang tersebut mengangkat diri di masyarakat, katakan di masjid, amil zakat, itu tidak disebut amil, tapi pengumpul
penyelenggara dan tidak mendapat hak zakat 2,5%. Maka yang resmi adalah misalkan masjid ini, kita contoh, masjid ini tidak punya kelompok zakat untuk mengelola zakat. Agar caranya mudah, harta terkoordinir, kita tidak mau dipotong oleh perusahaan misalkan, atau tidak payroll secara debit secara langsung, kolektif misalkan. Dibentuklah masjid ini menjadi UPZ namanya. UPZ itu unit pengumpul zakat yang dilegitimasi oleh Badan Amil Zakat Nasional. Jadi strukturnya adalah pimpinan pusat, pimpinan daerah, ya, Badan Amil Zakat pusat, Badan Amil Zakat daerah, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke tingkat masjid-masjid. Dengan syarat sudah dilegitimasi, sudah disahkan oleh Lembaga Amal Zakat Nasional. Baru dana tersebut sah, dikeluarkan UPZ lalu disetorkan ke payroll, potong itu gaji pajak saya karena saya sudah membayar zakat. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua sadar untuk zakat, karena zakat adalah suatu kewajiban, karena setara dengan ibadah sholat 5 waktu. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perekonomian kita semua menjadi perekonomian yang meningkat kembali dan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini pas sekali waktunya ya, lagi musim laporan SPT surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak nih ya. Nah, bagi Anda yang wajib pajak tetapi juga sebagai pembayar zakat, zakat bisa loh untuk mengurangi pajak. Seperti apa selengkapnya akan kami ulas untuk Anda, zakat untuk pengurang pajak berikut ini. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Pembayaran zakat ini bisa menyempurnakan ibadah seorang muslim ya tentunya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi bisa perorangan atau juga badan usaha. Nah, data Kementerian Agama menyebut potensi zakat di Indonesia ini angkanya mencapai 217 triliun rupiah pada tahun 2018. Bayangkan ini potensi zakat ya, ini data dari Kementerian Agama. Lalu seperti apa realisasinya bisa kita lihat di sini. Pada tahun 2017 terkumpul zakat sebesar 6,22 triliun rupiah atau 2,8% dari potensi zakat pada tahun itu. Sedangkan pada tahun 2018 yang lalu, zakat yang terkumpul, penghimpunan zakat ini mencapai 8,1 triliun rupiah. Ini adalah 3,7% dari potensi zakat di tahun 2018. Nah, zakat seperti apakah penyalurannya? Ini sesuai dengan syariat Islam, zakat disalurkan untuk 8 golongan mustahik. Siapa saja mereka? Ini yang pertama ada fakir. Ini fakir adalah orang yang tidak punya harta dan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seringkali kita menyamakannya fakir miskin gitu jadi satu. Tapi sebenarnya definisinya berbeda untuk fakir maupun yang untuk miskin. Kalau miskin ini orang yang hanya dapat mencukupi setengah atau lebih dari separuh kebutuhannya namun tidak bisa memenuhi sepenuhnya. Jadi bedanya kalau yang fakir ini setengah kebutuhannya saja tidak mampu mencukupi. Kalau yang miskin ini sampai dengan setengah atau lebih tapi belum memenuhi seluruh kebutuhannya. Kemudian yang juga berhak mendapat zakat adalah amilin, pengurus zakat, orang yang diberikan tugas untuk menghimpun zakat dan membagikan harta zakat. Kemudian yang juga berhak mendapatkan zakat adalah mualaf. Mualaf juga termasuk orang yang berhak menerima zakat ini untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Kemudian ada juga yang disebut rikob. Rikob ini pada zaman Nabi Muhammad kita tahu seorang budak ini telah menjadi makanan yang sehari-hari ya. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itulah pada zaman Nabi itu rikob atau secara bahasa berarti memerdekakan budak. Ini menjadi salah satu penerima zakat yang berhak menurut
Al-Quran. Kemudian juga golongan lain yang berhak menerima zakat adalah garimin. Secara bahasa garim atau garimin ini diartikan sebagai orang yang terlilit hutang. Terbagi dalam dua jenis, yaitu orang yang terlilit hutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya atau kemaslahatan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlilit hutang karena mendamaikan manusia, kabilah atau suku. Nah, kemudian juga yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Ini adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan usaha yang berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan kelompok yang terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ini adalah seseorang yang berada dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Lalu berapa zakat yang telah disalurkan? Menurut Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro, ini pada tahun 2016 zakat yang rata-rata penyaluran zakat nasional ini sebesar 66% dari total zakat yang dihimpun. Pada tahun 2016 yang lalu zakat yang disalurkan ini sebesar 2,93 triliun rupiah. Adapun untuk tahun 2017 zakat yang disalurkan ini mencapai 78% ya proporsinya dari zakat yang telah dihimpun, yaitu sebesar 4,86 triliun rupiah zakat yang disalurkan. Nah, pemerintah ini berupaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat maksud saya, kebalik ya. Jadi pemerintah ini berupaya untuk meningkatkan penghimpunan pajak karena alasannya adalah bisa membantu pengentasan kemiskinan, kemudian membantu mewujudkan kemakmuran juga. Sekaligus juga pemerintah ini berupaya memberikan dorongan kepada umat muslim untuk menjalankan kewajibannya, yaitu membayar pajak ya. Zakat maksud saya, kebalik lagi. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif di bidang pajak. Bentuknya adalah pembayaran zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak terutang. Nah, oleh karena itu pembayaran zakatnya ini harus memenuhi ketentuan sehingga bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Syaratnya adalah zakat ini harus dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Jadi ini lembaganya harus yang sudah disahkan oleh pemerintah agar ini bisa menjadi pengurang pajak terhutang ya dari sisi bruto. Nah, ini dia kita lihat lembaga-lembaga mana saja kalau kita berbicara soal zakat ini yang resinya diterima untuk pengurangan pajak terutang dari sisi bruto tadi ya. Penyerahan zakat ini harus melalui lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya sehingga zakat ini betul-betul bisa sampai ke tangan para mustahik atau ke para penerima zakat yang berhak. Nah, jadi setelah zakat diserahkan, misalnya Anda menyerahkan zakat, jangan lupa minta bukti yang sah. Zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bila ada buktinya. Nah, terkait dengan zakat ini lembaga yang disahkan oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional Basnas, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten. Kemudian juga lembaga yang disahkan pemerintah juga adalah Lembaga Amil Zakat atau LAS, ini baik di skala nasional maupun provinsi. Kemudian juga Anda bisa menyerahkan zakat Anda di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah atau LAZIS ini sehingga ini bukti pembayaran zakat Anda bisa dijadikan pengurang untuk nanti pada saat melakukan pembayaran pajak.